Peranggotakan saya Tegar Putri Budiarto. Saya Citra Ibrahim Ramadhani. Saya Amalia Putri Nihati. Saya Ferdi Irfan Egy Suryana. Saya Indri Marcella. Jadi ini adalah video dokumenter kami selama menganalisa ketimpangan yang ada di sektor pertanian yang Pocowati. Misalkan petani semangka itu ikut kelompok tani gitu bisa nggak Pak De? Semangka ikut kelompok tani yang bersangkutan harus di domisilinya. Iya. Artinya kalau itu nanti petaninya itu orang Adijaya, mereka ikut Adijaya. Oh, jadi Gitu. sesuai wilayah gitu ya? Iya, wilayah-wilayah. Heeh. Jadi kalau wilayah Terbanggi Besar, Poncowati, itu masuknya ke Natalis. Oh. Di Bumi Mas itu ada sendiri kelompok tani. Terus ini padi, jagung, singkong. Dibuat sendiri apa dijual gitu Pak De? Ya, sebagian dijual untuk modal. Sebagian dimakan, kalau dimakan sendiri nggak mungkin habis. Kalau gini kan udah modal nih Mas. Ini rotari udah 700. Terus tai apa tuh ayam. Pupuk. Ini udah 500. Iya, tai ayam. Ini nggak cukup. Ini tai ayam cuma segini. Kalau yang ini nanti tai sapi ini. Itu kalau jual beras kayak gitu tuh di warung-warung ini apa di Pabrik bisa. Kalau aku beli jualnya pakai ini padi kok yang sering itu. Oh, terus langsung ke padi ya? Iya, Iya, dari kan tukang kesini. blowernya itu kan beli dia. Flower. Flower tahu nggak flower? Tahu. Oh iya. Kayak maksudnya kita kan Pak De misal udah panen tuh, udah dijual tuh itu balik modal enggak sama yang modal apa rugi apa gimana? Ya kadang-kadang dapat untung, kadang-kadang dapat rugi. Kalau ruginya kenapa? Ya ruginya itu ya modalnya nggak kecabut. Pernah mengalami gagal panen, terus penyebabnya apa? Ya gue mau kan. Apa Gagal hama? itu rata-rata kalau saya itu ya di harga. Kalau gagal panen di sininya sendiri Pak? Bisa saja gagal panen itu karena faktor tanamannya nggak produktif, karena perawatannya yang nggak maksimal bisa. Cuma rata-rata kalau petani itu kebanyakan itu di harga. Di harganya. Kalau ruginya karena apa? Hama-hama itu karena nggak Pak De? Ya bisa saja kalau nggak bisa menanggulangi. Ada kesulitan untuk mendapatkan pupuk yang berkualitas buat tanah. Nah, kalau pupuk yang bagus itu kan nggak subsidi, Oh iya. makanya cenderung lebih enak. Cuma biayanya. Cuma yaitu pupuk yang non subsidi itu harganya mahal. Karena apa ya? Karena bagus harganya mahal itu. Tapi kalau yang subsidi itu pasti Kalau rebutan. subsidi itu kan Susah. susah karena yaitu dijatah sama pemerintah itu. Ya, rebutannya itu di apa kelompok tani masing-masing. Apakah hasil panen misalkan ini panen nih Pak De, nah itu tuh bisa mencapai modal awal kayak balik modal gitu? Tergantung Kayak tergantung dari harga pasaran, terus cuaca juga. cuaca mendukung juga. Terus yang kedua itu apakah Pak De itu pernah mengalami kayak gagal panen, terus penyebabnya itu karena Sering gagal panen dari karena cuaca, bisa dari penyakit yang nggak bisa ditanggulangi. iya, berarti Iya, semangka semangka itu perawatannya itu ya Pak De. insentif udah kayak ngerawat ayam lah. Terus yang ketiga, apakah pernah ada kesulitan untuk mendapatkan pupuk yang berkualitas? Kalau untuk saat ini nggak ada. Tapi kalau lanjut. pernah nggak ngalamin yang kayak dulu-dulu? Kalau dulu sering alhamdulillah. Sekarang masih Yang ada. bersubsidi sering susah. Berarti sekarang ada kemajuan gitu. Ada dari subsidi dari segala macam ada kemajuan. Kalau pada ini nggak ikut kelompok tani ya? Kalau ikut kelompok tani, ikut juga kelompok tani. Di mana? Di Simpang Agung kita ikut. Oh, domisili Simpang Agung ya Pak De ya? Kita kalau sebulan sekali kadang waktu mau panen itu mesti ngumpul di Simpang Agung. Berarti memang semangka-semangka di sini tuh ya bukan dari orang asli sini ya Pak De ya, rata-rata. Bukan asli sini. Cuman nyewa Kita lahan nyewa aja di sini. lahan Musim itu ya? per musim.
Terus sumber airnya langsung dari kali. Langsung dari kali Pengubuan situ. Lumayan lah 500-600 meter. Lumayan jauh juga 500 meter lumayan. Kalau musim kemarau kayak gini ya setiap hari lah minimal 2 hari sekali tuh harus ada penyiraman. Berarti tiap hari Pak De nungguin di sini. Nungguin. Cara ibu mengatasi anak murid yang kesusahan dalam memahami pada saat jam pelajaran. Biasanya saya ya awalnya tanya dulu sih ke anak itu asal muasal kenapa dia nggak menguasai materi itu atau nggak bisa ya kalau bahasa kita. Si anak itu biasanya menjelaskan antara dia bosan dengan materi atau bosan dengan cara guru mengajarkan. Itu biasanya nanti akan saya coba ya mungkin si siswanya ini berdiskusi dengan guru mapelnya. Kira-kira apa yang dia mau? Karena kan sekarang memang sistemnya kan kurikulum merdeka. Tapi bukan berarti apa yang dia mau di luar jalur pendidikan ya. Kan ibu kan ya nggak menutup kemungkinan kalau ya guru-guru itu capek gitu ya. Walaupun ibu nggak ngajar, ibu sebagai guru BK untuk gaji ibu tuh sebagai guru BK tuh sebanding nggak sih Bu sama capeknya ibu mengatasi murid-murid yang luar sebenarnya biasa? untuk perkara gaji ya kita kalau namanya bilang cukup ya banyak kemungkinan kita nggak cukup pastinya, tapi jiwa kita itu terpanggil tidak memikirkan masalah gaji berapa, apa yang didapat, yang penting anak-anak bisa belajar, yang penting saya bisa membimbing siswa saya, itu aja. Bukan karena saya membimbing bukan karena dana atau apa-apa, karena yang utama buat kami sebagai guru, kami kan memang sudah pernah disumpah bahwa kami ini akan mendidik siswa sampai memang dia jenjang yang sudah lulus, sudah istilahnya sudah bisa memikirkan masa depannya mau kemana nih, seperti itu. Jadi kalau untuk ngomongin gaji, setiap orang pasti akan mengatakan kurang, kebanyakan, tidak cuma saya aja. Tetapi ya itu tadi tergantung dari individu masing-masing. Karena apa? Setiap siswa itu punya hak yang sama. Setiap siswa perlu kita bimbing, itu aja. Karena memang dari saya yang utama itu ya anak-anak saya bisa sukses nantinya. Ini adalah program pemberdayaan masyarakat dengan cara mengolah kulit semangka menjadi manisan. Pertama-tama, kita rendam kulit semangka dengan air kapur sirih supaya memberikan sensasi yang renyah saat dimakan. Selanjutnya, kita rebus kulit semangka dengan air gula dan tunggu hingga berubah menjadi karamel. Setelah itu, kulit semangka ditiriskan dan tunggu mengkristal. Si bolang, si bocah